Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi penduduk di dalam sistem informasi manajemen. Sebelumnya saya Abimanyu Nugroho dengan NPM 1611050174 akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama, sistem penduduk manajemen. Sistem penduduk manajemen atau manajemen support system mempunyai banyak jenis, diantaranya TPS, OA, DSS, ESS adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada SIM. MSS atau sistem penduduk manajemen dibagi menjadi bagian Accounting Information System, Finance Information System, Marketing Information System, Production Information System, Personnel Information System, Corporate Information System, Management Information System, Information System lainnya. Sistem Pengolahan Information atau TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Pemakai TPS biasanya memiliki kemampuan komputer yang baik sehingga pemrogramannya harus memenuhi beberapa kriteria antara lain foolproof atau tahan banting. TPS dibagi menjadi dua solusi, yaitu sistem online TPS, sistem batch TPS. Sistem online TPS mempunyai hubungan langsung dengan bank data atau database, sehingga pengambilan dan pemasukan data akan menimbulkan efek pada seluruh proses informasi di perusahaan. Sistem batch TPS dilaksanakan bila data transaksi tidak memerlukan konfirmasi dari salah satu data pada bank data. Otomasi perkantoran. Office Automation System OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan secara fungsional. OAS didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Secara teknis, OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan dan perkantoran. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya Abimanyu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Togi Situmorang. Fax Information Service. Fax Information Service mempunyai fungsi kerja yang mirip dengan Voice Information Service, tetapi yang dikirimkan adalah informasi dalam bentuk fax. Fax Information Service juga dapat menggunakan komputer pribadi sehingga setiap perusahaan dapat memilikinya. 3 fase dalam OAS. Fase dasar penggabungan lanjutan, meningkatkan kualitas pekerja pada tipe 1, yaitu sekretaris, surat menyurat, dokumentasi, dan sebagainya. Mengurangi, bukan menghilangkan, jumlah kertas. Seorang manajer pernah meminta spesifikasi komputerisasi sehingga terbentuk OAS yang tanpa kertas, paperless. Dapat disimpulkan bahwa arah yang dituju dalam penerapan OAS adalah integritas organisasi. Perpindahan dari fase dasar ke fase penggabungan akan mengubah struktur organisasi karena OAS digunakan oleh tipe 1 yang kemudian pada fase selanjutnya lebih didominasi oleh manajemen teknologi OAS. Cukup sulit dimengerti sehingga dibutuhkan pelatihan yang cukup agar semua dapat memanfaatkan peralatan yang mudah. Sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS dapat didefinisikan sebagai rangkuman sistem
komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri keuntungan DSS dapat dituliskan sebagai berikut. Dapat menyelesaikan problem yang kompleks, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya, lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan pengambilan keputusan yang intuisi, mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. 3. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Sebuah proses menggunakan DSS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog alat untuk berinteraksi antar komputer. Sebuah proses yang menggunakan DSS memiliki beberapa komponen, antara lain 1. Dialog alat untuk berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Yang kedua, model-model serta yang memperbolehkan pemakai memiliki model yang cocok. Yang ketiga, database. Pengaturan keluar masuk data. Sistem harus dapat menerima, mengatur, dan mengeluarkan data yang diperlukan oleh model yang di atas. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya Yaya Mutia, saya akan melanjutkan presentasi. Banyaknya sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen yang ada, seperti yang pertama, sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Yang kedua, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan atau group decision support system. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif atau executive support system. Yang keempat, sistem pakar atau expert system. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan mengenai 4 tahap yang dilalui manajer saat memecahkan suatu masalah, yaitu yang pertama, kegiatan intelijen, seperti mengamati lingkungan, mencari kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua, kegiatan merancang, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin terjadi. Yang keempat, kegiatan memilih suatu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, kegiatan menelaah, menilai pilihan-pilihan yang lalu. Lalu ada dampak pemanfaatan dari decision support system, seperti yang pertama, masalah-masalah semi-struktur dapat dipecahkan. Yang kedua, problem yang kompleks dapat diselesaikan. Yang ketiga, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Yang keempat, dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Yang kelima, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Kemudian di sini ada struktur masalah. Struktur masalah sangat sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak terstruktur. Sebagian besar bersifat semi terstruktur yang merupakan area kelabu Simon. Ini berarti bahwa DSS diarahkan pada area tempat sebagian besar masalah yang berbeda. Lalu dari uraian di atas mengenai DSS, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti yang pertama, sistem ini memberikan dukungan bagi pengambil keputusan, terutama dalam situasi semi terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkatan manajemen, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga ke tingkat manajemen yang paling bawah dan para pegawai lainnya. Yang ketiga, decision support system memberikan dukungan untuk berbagai tipe dan proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami.